Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Bilfaqih TJS. Di episode sebelumnya kita membahas perang Pajajaran terhadap Kesultanan Cirebon, yang dimana para kesatria menjadi mualam. Di episode ini kita membahas perjanjian damai Prabu Surawisesa dengan Kesultanan Cirebon. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Keengganan dan rasa hormat Cirebon pada kerajaan Pajajaran mulai sirna setelah Sri Baduga Maharaja wafat. Mungkin hal ini muncul atas desakan untuk melakukan ekspansi perdagangan, karena serangan pertama yang dilakukan gabungan Cirebon Demak adalah menaklukkan pelabuhan-pelabuhan utama yang dikuasai Pajajaran. Peperangan tersebut terjadi setelah Pajajaran dipimpin oleh Surawisesa, saudara satu ayah Walang Sungsang namun beda ibu, yaitu Kentring Manik Mayang Sunda. Perang yang terjadi antara Cirebon dan Pajajaran diperkirakan berlangsung selama 5 tahun. Dalam cerita parahyangan, peperangan tersebut terjadi selama 15 kali dan berakhir di sebelah barat Sungai Citarum. Saat itu, kedua belah pihak saling menunggu, bahkan gabungan pasukan Demak Cirebon tidak berhasil menembus jantung pertahanan Pajajaran. Begitupun dengan pasukan Pajajaran yang tidak mampu merebut kembali pelabuhannya yang telah dikuasai oleh Cirebon. Di wilayah timur, Galuh berusaha menguasai Cirebon. Pemimpin Galuh mengirimkan surat kepada Syarif Hidayatullah untuk bergabung dengan Galuh. Tapi permintaan untuk bergabung itu ditolak mentah-mentah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia justru meminta bantuan Fadilah Khan untuk memperkuat Pakungwati. Fadilah Khan mengirimkan 700 orang pasukan untuk membantu pertahanan Cirebon. Kekalahan fatal Pajajaran terjadi di wilayah timur. Cirebon berhasil mengalahkan Galuh di daerah Bukit Gundul Palimanan, kemudian merebut jantung pertahanan Galuh di Talaga. Perang antara Cirebon dan Galuh diperkirakan berlangsung antara tahun 1528 sampai 1530 Masehi. Pada saat itu, Cirebon berhasil menguasai Galuh. Kalahnya pasukan dari kerajaan Sunda di wilayah timur membuat Surawisesa harus mengambil langkah politis melalui perjanjian perdamaian. Niatan itu dilakukan dengan mengirimkan utusan ke Pakungwati. Susuhan Cirebon menerima tawaran damai tersebut. Perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon disepakati. Dalam perjanjian itu berisi kedua belah pihak saling mengakui kedaulatan masing-masing, tidak saling menyerang, silih asih. Kedua belah pihak mengakui sederajat dan bersaudara sebagai sesama ahli waris, yaitu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, saudara janganlah putus. Secara garis besar, isi dari perjanjian damai itu menyetujui bahwa kedua belah pihak Cirebon dan Pajajaran saling mengakui kedaulatan masing-masing, sederajat dan bersaudara sebagai ahli waris Sri Baduga Maharaja. Dalam suasana damai tersebut, Surawisesa membuat sebuah prasasti sebagai sakakakala untuk mengenang kejayaan sang ayahanda Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, sekaligus juga sebagai ungkapan kesedihan atas peperangan yang terjadi setelah Sri Baduga wafat. Prasasti itu kemudian dikenal dengan nama Prasasti Batu Tulis. Sahabat beriman, itulah perjanjian perdamaian Pajajaran dengan Cirebon, yang mana perjanjian tersebut dikenal dengan Prasasti Batu Tulis. Semoga informasi tersebut memberi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.